Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Baik anak-anak sekalian, ini kita masuk ke judul yang kedua yang Ustaz ajarkan tadi pagi ya di kelas 9C, tanggal 3 bulan 11 tahun 2021. Ya, ini lanjutan dari pelajarannya. Karena tadi di kelas Ustaz waktu ngajar itu mengajarkan dua judul, yaitu yang pertama isim yang terbagi menjadi isim zahir dan dhamir, kemudian isim dhamir terbagi jadi banyak macamnya. Itu satu. Ya, judul yang pertama Ustaz bahas. Nah, setelah itu Ustaz membahas judul yang selanjutnya, yaitu al-mudzakkar wal muannas, yang sedang antum lihat di layar HP atau di layar komputer antum sekarang ya. Baik. Nah, al-mudzakkar wal muannas artinya adalah laki-laki dan perempuan. Nah, dalam bahasa Arab ya, isim itu dia harus diklasifikasikan. Maksudnya adalah isim itu harus dibagi ya menurut kelaminnya. Ya, baik yang memang bendanya memang punya kelamin ya, seperti manusia dan hewan, atau benda mati namun dianggap dia menjadi punya kelamin seolah-olah dia itu benda hidup seperti manusia maupun hewan. Ya, baik. Nah, kita baca dulu mulai dari penjelasan tentang al-mudzakkar. Lihat di situ. Apa itu al-mudzakkar? Huwa ma yadullu ala dzakar. Mudzakkar adalah ya isim yang menunjukkan pada jenis laki-laki. Itu mudzakkar. Contohnya adalah kata Muhammadun. Ya. Muhammad ini udah pasti satu dunia ini insya Allah tahu kalau itu adalah penamaan atau sebuah nama untuk manusia yang jenisnya laki-laki. Gak ada yang nyangka itu perempuan. Ya. Kemudian waladun. Nah, waladun anak laki-laki. Wah, dari artinya aja udah anak laki-laki ya. Kemudian daftarun artinya buku tulis. Nah, buku tulis ini seperti yang Ustaz jelaskan tadi ya. Kata benda dalam bahasa Arab itu semuanya harus diklasifikasikan apakah dia mudzakkar atau dia muannas. Baik bendanya memang ada jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, baik begitu juga halnya dengan benda mati, itu pun dia harus dicarikan. Dicarikan apanya Ustaz? Dicarikan jenis kelaminnya seolah-olah dia itu manusia. Jadi benda mati itu dalam bahasa Arab itu bisa juga mudzakkar, bisa juga dianggap muannas ya. Nah, daftarun artinya buku tulis. Nah, Ustaz, daftarun ini jenisnya apa? Berarti kalau begitu Ustaz, apakah dia mudzakkar atau muannas? Nah, seperti yang antum tahu ya, secara umum isim kalau dia tidak ada tamar butohnya maka dianggaplah dia sebagai isim yang mudzakkar. Ya, baik. Baitun yang artinya rumah, itu mudzakkar atau muannas kan? Mudzakkar. Karena tunnya di situ bukan ta marbutoh. Ta marbutoh tahu kan? Ya, ta yang bulat. Ya, ta yang bulat. Baik. Nah, itu pengertian dari mudzakkar. Sekarang kita masuk pada pengertian muannas. Ya, apa itu? Huwa ma yadullu ala unsa. Lihat situ, ya. Muannas adalah kata benda yang menunjukkan perempuan. Contohnya Aisyah. Ya, ini cuma orang yang mungkin kurang ilmu atau kurang akal lah yang mengatakan Aisyah itu laki-laki. Kemudian Maryam, ini jelas juga nama perempuan. Nah, Saburah ini benda mati yang dianggap dia atau dijadikan dia sebagai isim muannas, dianggap dia perempuan. Dari mana taunya? Adanya tamar butoh. Nah, itu penjelasan ringkas tentang mudzakkar dan muannas. Nah, sekarang di bawah judul yang antum lihat, judulnya adalah Anwa'ul Muannas, macam-macam isim muannas. Nah, lihat di situ yang pertama
apa saja yang dia dianggap sebagai muannas? Yang pertama adalah makana alaman muannatsan. Yang pertama adalah alam muannas. Apa arti alam, Ustaz? Ini pembahasan tentang alam muannas, ya. Ini bisa jadi sangat panjang nantinya, ya. Nah, jadi Ustaz ringkas saja, alam itu adalah sesuatu yang tertentu, sesuatu yang tertentu. Nah, contohnya adalah Fatimah, Maryam, dan Zainab. Ya. Alam muannas artinya sesuatu yang tertentu, yang dia itu benda yang tertentu tadi itu memang perempuan. Itu maksudnya. Alam muannas, Ustaz jelaskan lagi, artinya adalah sesuatu yang sudah tertentu, yang udah pasti atau tertentu, yang jenisnya perempuan. Gak bisa dia yang lain. Udah pasti benda tertentu ini dia perempuan. Contohnya Fatimah. Ya, ada perempuan namanya Fatimah. Maka Fatimah itu jenisnya adalah alam muannas. Maryam. Ya, ada seorang wanita, ya, namanya Maryam. Kemudian Zainab. Nah, ya. Taib. Yang selanjutnya yang kedua, yaitu ma fihi ta'un marbutah. Nah, apa aja benda yang selanjutnya? Apa benda selanjutnya yang dikategorikan sebagai jenis perempuan dalam bahasa Arab? Nah, nomor 2 di sini, ta'un marbutah, ta yang terikat. Apa ta yang terikat? Ya ta yang bulat itu. Ta yang bulat itu. Kenapa dia dibilang terikat? Karena bentuknya ya seperti ikatan. Seperti ada kain ya yang diletakkan di atasnya sesuatu, kemudian kita ikat kain tersebut. Nah, itulah kenapa disebut dia dengan ta marbutah. Nah, contohnya madrasah, mim sahah dan saburah. Ya, itu di akhirnya itu madrasah, tunnya itulah dia ta marbutah. Mim sahatun, tunnya itu dia ta marbutahnya. Ya. Supaya lebih jelas, sengaja Ustaz sebutkan tunnya itu ta marbutah, biar nanti antum nggak bingung-bingung lagi. Mungkin ada yang belum tahu seperti apa ta marbutah. Tunnya itulah dia ta marbutahnya. Nah, selanjutnya apalagi yang dia dianggap sebagai muannas? Ya, kita baca di sini ma fihi alifut ta'nis al maksurah. Ya, artinya adalah isim yang ada ta ta'nis, isim yang ada alif ta'nis maksurahnya. Maksud alif ta'nis maksurah apa? Itu yang huruf ya pada kata sugro itu, yang antum sangka itu huruf ya, itulah dia dimaksud dengan alif maksurah. Atau bahasa gampangnya alif bengkok. Lawannya alif tegak, yang kayak angka 1 itu namanya alif tegak. Nah, kayak huruf iya ini yang nggak ada titik ini namanya alif maksurah, alif bengkok. Tapi di sini ada taknisnya, berarti alif bengkok yang menunjukkan perempuan. Ya, yang menunjukkan perempuan. Oh, menunjukkan perempuan. Berarti ada juga Ustadz aliful maksurah yang dia untuk muzakkar, ada ya. Nah, cuma Ustadz akan memakan waktu yang panjang sekali untuk menjelaskan perbedaan alif maksurah yang muzakkar dan muannas, ya. Nah, yang intinya jadi antum cukup mengetahui kalau isim itu ada alifut ta'nis maksurah, alif bengkok yang dia menunjukkan perempuan, maka isim ini dianggaplah dia sebagai muannas. Baik, selanjutnya yang keempat, ma fihi alifut ta'nisil mamdudah, isim yang ada alif mamdudahnya yang untuk menunjukkan perempuan. Nah, contohnya adalah kata saudau. Nah, setelah huruf dal itu ada alif dan ada hamzah setelahnya. Jadi alif mamdudah ini ada alif dulu baru hamzah. Saudau, baydau, dan sofrau. Nah, ini dia menunjukkan perempuan, ya. Baik, selanjutnya apalagi yang dianggap dalam kategori muannas?
Makana muannatsan majaziyan. Nah, majazi ini artinya adalah lawan dari hakikat. Hakikat. Nah, perhatikan ya. Kalau Ustadz bilang misalnya kata imro'atun, artinya perempuan. Ya, perempuan. Ya, artinya kalau disebut perempuan, artinya memang makhluk yang jenis kelaminnya perempuan. Ya, itu hakikat. Itu hakikatnya. Misalnya ada anak perempuan namanya Zainab. Nah, Zainab ini dia ini muannas hakiki. Muannas yang memang bendanya perempuan. Paham ya? Nah, ada juga benda-benda yang hanya dianggap perempuan. Padahal hakikatnya benda ini tak punya alat kelamin perempuan. Nah, contohnya apa di sini? Syamsun, matahari. Jadi untuk mengetahui, Ustadz gimana caranya Ustadz? Kami bisa tahu bendanya itu dia dianggap perempuan. Caranya adalah dengan melihat kamus. Cuma itu caranya. Melihat kamus apakah isim ini mudzakkar atau muannas. Oh iya, ada lagi satu caranya. Antum rajin-rajin ngomong sama orang Arab atau rajin-rajin baca buku Arab. Barulah antum tahu isim itu apakah dia muannas hakiki atau muannas majazi. Nah, kemudian apalagi contohnya yang dia muannas tapi dia sebenarnya nggak punya kelamin atau bahasa ringkasnya itu muannas majazi. Contohnya kata yadun. Tengok, apa arti yadun? Artinya tangan. Ustadz, kenapa dia dijadikan muannas Ustadz? Ah, ini yang Ustadz tahu, maka Ustadz jawab. Yadun itu dia dianggap muannas karena dalam aturan bahasa Arab sebuah benda kalau dia sepasang dia dianggap perempuan. Contohnya kata yadun. Ya. Nah, makanya kalau misalnya antum bilang ya, tangan yang apa misalnya ya, tangan yang panjang misalnya. Nah, bahasa Arab panjang itu towil. Nah, karena yadun itu perempuan, maka nggak boleh antum bilang yadun towilun. Nggak bisa, salah. Maka jawaban yang benar adalah yadun tawilatun, tangan yang panjang. Nah, karena yadun ini dia muannas, maka sifatnya yaitu panjang juga harus jadi muannas. Paham ya? Baik. Selanjutnya yang dianggap sebagai muannas adalah juga jamak taksir. Kalau antum ingat, udah saya jelaskan kemarin di awal-awal pelajaran, jamak taksir ini jamak yang bentuknya berbeda dari mufradnya. Contohnya lihat kata rusulun, asalnya adalah rasulun. Ro awalnya kemudian sunya pakai waw. Itu kalau satunya. Nah, kalau dia jamaknya, dia bentuk jamak taksir. Baris ro-nya yang tadinya fathah berubah menjadi dhammah. Kemudian su yang awalnya itu panjang rasulun, wawnya dibuang jadi rusulun. Nah, kemudian selanjutnya ada kata arjulun. Ini jamak dari kata rijlun. Ri-nya baris bawah, jimnya mati. Nah, di sini ketika jamak ada lagi tambahan huruf hamzah, ro-nya sukun, jimnya juga baris dhammah. Jauh beda. Rijlun, arjulun. Jauh kan? Nah, jamak taksir ini ketika dia itu perhatikan, jamak taksir tapi maksudnya jamak taksir dari benda-benda tak berakal. Ya, dari benda tak berakal. Ya, dia dikategorikan menjadi jamak taksir. Biar gampang Ustaz buat contoh yang lain, kata kitabun. Kata kitabun itu mudzakkar, bentuk mufradnya. Kalau bendanya satu, kitabun, ya, dia mufrad. Maka misalnya Ustaz bilang misalnya buku baru, kitabun jadidun. Nah, tapi kalau bukunya banyak, bentuk jamak dari kata kitabun ini adalah jamak taksir. Kitabun, kafnya baris bawah, ki, kemudian tabun, ta baris atas, panjang lagi, ta, kitabun. Nah, ketika dia jamak, dia berubah bentuk, jadinya kutubun. Nah, beda kan? Nah, kita mau bilang buku-buku yang baru. Nah, kata jadidun tadi itu harus dirubah jadi muannas.
Gak boleh kita bilang kutubun jadidun, tapi jadinya kutubun jadidatun. Paham nih ya? Baik. Nah, kemudian yang ketujuh, apa yang dianggap sebagai muannas? Di sini sebutannya adalah al-huruf. Al-huruf, huruf-huruf, ya. Nah, huruf ini adalah salah satu bagian dari jenis al-kalimah. Karena al-kalimah atau kata dalam bahasa Arab itu terbagi tiga, isim, fi'il, dan huruf. Nah, huruf ini dia dikategorikan dalam bentuk mu'annas. Ya, dalam bentuk mu'annas. Kemudian yang terakhir, apa yang dia dijadikan juga sebagai mu'annas? Yaitu asma'ul qura, nama-nama desa atau nama-nama tempat. Contohnya Misro, artinya Mesir. Nama tempat atau enggak? Nama tempat ya. Nah, semua nama tempat kecuali ada beberapa, itu dianggap sebagai muannas. Ya, dianggap sebagai muannas ya. Baik. Sekian penjelasan Ustaz hari ini untuk pelajaran nahwu ya dengan judul Al-Mudzakkar wal Muannas. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Ya, Ustaz harap antum murojaah di rumah pelajaran yang saya sampaikan. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.